Maka dari situlah kita diajarkan oleh Nabi SAW di dalam mensikapi dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma. Kaum muslimin yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah, selalu diberi kebarokan oleh Allah. Pada kesempatan saat ini, saya akan memberikan beberapa mau'izatul hasanah, yang mana dengan adanya mau'izatul hasanah ini diharapkan akan memberikan banyak hikmah, akan memberikan banyak manfaat, akan memberikan banyak pencerahan bagi kita semua. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita hidup di dunia ini hanya sekali. Namun ada satu pekerjaan, satu tindakan yang mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi tidak boleh ditinggalkan, yaitu kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu bila kita kembalikan kepada pengertian dari syukur, definisi syukur adalah mensyukuri peparing, mensyukuri semua pemberian, mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan menggunakan hati, menggunakan ucapan maupun menggunakan perbuatan. Lalu bagaimana syukur dengan menggunakan hati? Hati kita merasa senang, hati kita merasa gembira, hati kita merasa ridho, hati kita merasa bangga terhadap pemberian Allah kepada kita. Tentunya sebaliknya, hati kita tidak akan pernah susah, hati kita tidak akan pernah ngeresuloh kalau bahasa Jawanya. Hati kita tidak akan pernah getun atas pemberian yang Allah berikan kepada kita. Karena dalam Al-Quran Allah telah berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan rahmat Allah dan dengan fadl dari Allah, hendaknya mereka itu bersenang-senang, sebab itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, yaitu harta dunia. Berarti kalau kita kembalikan peparing, nikmat, pemberian yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat bisa menetapi agama Islam, yang dasarnya Al-Quran dan Hadis ini jauh lebih besar dari apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian di samping dengan menggunakan hati, kita juga mengucapkan. Lalu bagaimana kita bersyukur dengan mengucapkan? Yaitu tentunya kita selalu mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebagaimana contoh ketika kita bangun dari tidur, kita berdoa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi segala tindakan kita selalu diiringi dengan rasa syukur. Karena kenapa? Alhamdu rasus syukri ma syakarallaha abadun la yahmaduhu. Artinya memuji kepada Allah adalah puncak rasa syukur. Seorang hamba tidak dianggap bersyukur kepada Allah jika tidak memuji kepada Allah, yaitu mengucap Alhamdulillah. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, fenomena yang mungkin sering terjadi ketika kita bangun tidur, yang kita cari adalah HP kita. Itu fenomena yang tidak bisa dipungkiri saat ini. Kita melihat pesan apa yang masuk, notifikasi apa yang masuk, tapi terkadang kita lupa untuk mengucap syukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dan yang berikutnya itu syukur dengan perbuatan. Yang dikatakan bersyukur dengan perbuatan itu selalu menertibkan dan meningkatkan kewajiban-kewajiban ibadah kita kepada Allah dengan hati yang ridho, dengan hati yang senang gembira. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau sudah mendapat jaminan pengampunan dari Allah, beliau sudah mendapat jaminan ampunan dosa-dosanya dari Allah, namun beliau tidak pernah kendor, beliau tidak pernah
tidak semangat di dalam melaksanakan ibadahnya. Seperti halnya ketika beliau melaksanakan Qiyamul Lail, ketika beliau melaksanakan sholat malam yang dibaca mulai dari surat Al-Baqarah, kemudian surat Ali Imran, sampai beberapa surat yang panjang. Bahkan di dalam hadis diceritakan sampai-sampai kaki beliau bengkak. Lalu Aisyah mengatakan, bukankah engkau telah dijamin, telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah? Lalu Rasulullah menjawab, afala akuna abdan syakuran? Bukankah aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Maka dari sinilah kita tahu bahwa bersyukur itu merupakan perwujudan ibadah kita kepada Allah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, tentunya apa yang kita laksanakan pasti akan ada manfaatnya. Lalu apa yang akan kita dapatkan ketika kita bersyukur? Yang pertama, pasti Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Dalam Al-Quran Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur pasti akan aku tambah, dan jika kalian kufur ingatlah bahwa siksaku Allah sangatlah pedih. Dalam artian bagaimana? Dalam artian di situ tersimpan arti secara implisit bahwasanya ada ancaman bagi orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, yaitu diancam siksa yang sangat pedih dari Allah. Kemudian manfaat yang kedua, Allah akan ridho kepada kita. Kehidupan kita akan selalu disertai oleh ridhonya Allah. Wa in tashkuru yardohu lakum. Jika kalian bersyukur pasti Allah akan ridho terhadap kalian. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, lalu apalagi yang kita harapkan selain kita mendapat ridho dari Allah? Dengan kita mendapat ridho dari Allah, pasti kita mendapat banyak kemudahan-kemudahan. Yang ketiga yaitu Allah tidak akan menyiksa kita. Allah tidak akan memasukkan kita ke dalam neraka. Tentunya Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa kepada kalian jika kalian bersyukur dan jika kalian beriman. Dan manfaat syukur yang terakhir yaitu pasti akan dibalas oleh Allah. Wa sayajzillahu syakirin. Dan pasti Allah akan membalas pada orang-orang yang bersyukur. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita tahu bahwa kita hidup di dunia pasti kita hidup bertetangga. Mungkin tetangga kita ada yang punya mobil mewah, ada yang punya rumah mewah, atau bahkan teman sejawat kita mempunyai handphone yang mungkin lebih bagus daripada kita, mempunyai cincin yang lebih bagus daripada kita, mempunyai harta yang lebih baik daripada kita. Lalu bagaimana kita di dalam mensikapi itu semua? Di dalam hadis Nabi sangat mudah sekali, sangat kecil sekali dalam mensikapi itu semua. Nabi bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa dari kalian pagi-pagian dalam keadaan aman di dalam keluarganya, sehat badannya, ada persediaan makan di hari itu, maka seakan-akan dunia dikumpulkan untuknya. Nah, kalau kita lihat kenyataan yang ada pada saat ini, makan itu bisa saja belanja untuk 1 bulan ke depan, atau bahkan makan itu bisa untuk 1 tahun ke depan. Sehat, kadang kita tidak terasa bahwa sehat itu juga termasuk nikmat yang sangat pol di dunia ini. Maka dari situlah kita diajarkan oleh Nabi SAW di dalam mensikapi dunia. Lalu bagaimana hakikat mengenai harta dunia itu? Dalam hadis Nabi mengatakan, laisal ghina an kathratil aradi walakinal ghina ghinan nafsi. Tidaklah dikatakan kaya karena banyaknya harta, akan tetapi kaya itu karena cukupnya hati. Inilah hakikatnya dunia. Ketika kita bisa menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau bahasa Jawanya kita bisa nerimo ing pandum, bisa menerima atas peparing, bisa menerima atas apa yang Allah berikan kepada kita, maka ujungnya adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Sebab sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, harus betul-betul kita syukuri. Karena kalau kita tidak syukuri, tentunya nikmat lain juga tidak akan dihitung kesyukurannya oleh Allah. Dalam hadis Nabi bersabda, "Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir."
Siapa saja yang tidak bersyukur pada hal yang kecil, hal yang sedikit, maka dia tidak bersyukur pada hal yang banyak. Dan yang terakhir, yaitu kita harus husnudzon billah. Dalam hadis Nabi mengatakan, alaikum bihusnidzonni billah, fa innallaha ta'ala mu'ti abadin bihusnidzonnihi wa ziyadatan alaih. Kalian menetapilah pada prasangka baik kepada Allah, sebab Allah adalah zat yang memberi pada hambanya sebab prasangka baiknya, dan Allah akan menambah atasnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, konteks dari husnudzon billah ini tentunya kita mempercayakan apa yang Allah berikan kepada kita. Bukan hanya sekadar pasrah kepada Allah, akan tetapi kita juga harus mengusahakannya bagaimana rizki itu bisa datang kepada kita. Dan sebagai penutup, tidak lupa atas semua usaha yang kita lakukan, kita harus minta kepada Allah. Kita harus berdoa kepada Allah. Sebagaimana contoh doanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku di dalam mengingat kepadamu, di dalam bersyukur kepada nikmatmu, dan di dalam memperbaiki ibadah kepadamu. Dan juga disertai dengan doa-doa yang lain. Semoga dengan adanya Mau'izatul Hasanah ini semakin menggugah kita untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah yang berikan kepada kita. Dan pesan kami yang terakhir, jangan menyalahkan orang lain. Jangan mencari kambing hitam ketika mungkin saja di dalam kehidupan kita menjumpai hal-hal pahit. Kita menjumpai hal-hal yang tidak enak. Kita menjumpai mungkin qadar yang kurang baik. Karena itu semua tergantung dari mindset yang kita tanamkan. Tergantung dari pola pikir yang kita terapkan. Tergantung dari husnudzon billah kita. Sebab kalau kita percaya bahwa itu semua adalah dari Allah, pasti Allah akan mengganti dengan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.